Kebuat kabarnya hari ini Mas Ari? Nggih, alhamdulillah pangestunipun Mas. Alhamdulillah. Pakai mic? Nggih. Cek, cek. Nggih. Matur nuwun juga hari ini menyempatkan untuk hadir di tengah teman-teman untuk berbagi bincang politik itu yang pertama. Dan melihat fenomena yang terjadi belakangan ini kan sepertinya isu politik menjadi sangat naik sekali, apalagi pasca ada Indonesia Darurat. Walaupun sebenarnya kita dalam rentetan beberapa tahun yang lalu ada satu isu juga Mbak Kejayaan memanggil yang cukup populer sehingga sampai dan itu menjadi sisinya itu sebagai gerakan politik model baru karena ada hadirnya sebuah media sosial. Nah, mungkin saya perlu perkenalkan Mas Heri kepada teman-teman dulu. Fahri ya dia. Oke, biasanya beliau ini merupakan juga pernah jadi di jurnalis di Tempo. Masih. Masih jurnalis di Tempo. Okay. Dan juga owner dari bacaini.id. Okay. Nah, karena kalau kita berbicara Tempo, maka hari-hari kan Tempo sangat menyegarkan sekali. Apalagi dengan bocor halusnya itu ya. Nah, mungkin teman-teman kita bisa membincangkan bahwasanya topik malamnya adalah kesadaran dan aktivisme politik bermartabat di zaman now yang akan jadi tema bahasan kita. Berarti kita akan melihat bagaimana pergerakan politik pada era sekarang yang tentunya ini dalam ranah yang lebih bermartabat. Karena saya kira bahwasanya salah satu keunggulan di zaman ini karena hadirnya sebuah teknologi juga yang tentunya ini bisa menyentuh kesadaran lebih luas dari para penikmat media-media ini. Nah, mungkin bisa langsung kita obrolkan. Monggo. Nggih, Mas itu Dalam Fahmi. Mas Fahmi, nggih. Boleh tukar mic, Mas? Kayaknya opong-opong ya, Mas. Sami balik. Enggak tahu ini isi baterai apa isi kelereng gitu. Cek. Nah, ini kan lebih keren. Kalau disebut bermartabat kayaknya ini saya pun us. Aku cukup bayang-bayang. Bagus ada ustaznya. Iya, kalau bermartabat ya sebenarnya itu ini ya sebuah parameter yang memang bisa menjadi debatable. Tetapi memang kemarin dengan lahirnya gerakan kawan-kawan mahasiswa itu memang cukup menjadi sebuah parameter bahwa ini sudah nggak bener gitu loh. Ini sudah nggak bener dan memang sudah saatnya mahasiswa melakukan fungsinya sebagai lembaga atau kekuatan kontrol sosial dan politik kemarin itu yang kami tangkap seperti itu. Nah, terkait dengan positioning Tempo, sebenarnya tidak ada yang berubah dari positioning Tempo dari zaman ke zaman. Saya itu sebenarnya belum begitu lama di Tempo, Mas. Saya baru bergabung itu 2009. Jadi ya belum lama itu karena masih ada yang jauh lebih lama. 2009 penjenengan sudah semester berapa?
Insya Allah kita masih Kalau tas main di MI, kali kalau. kayaknya. Mula tas MI nih Bu. Masih MI. Kelas 2. Kelas 2 SMP. SD. Oh SD. Nggih. Ya. Jadi saya memang mengenal mengenal Tempo ya sudah begitu sejak saya masuk pertama kali, bahkan ketika kemudian dibaiat dibaiat menjadi keluarga besar Tempo, salah satu ilmu yang langsung kita harus pelajari ya memang investigasi, karena sebagai sebuah media, Tempo tidak sekedar kemudian menjadi sebuah penyampai informasi, tetapi juga sebagai sebuah industri. Nah, ini yang saya harus sampaikan seperti ini biar teman-teman juga tidak terlalu mengglorifikasi Tempo ini media yang wah gitu. Enggak juga sebenarnya, kerja redaksi kami juga sama dengan teman-teman di media yang lain. Cuman karena memang kita punya fokus pada satu titik, yaitu investigasi, yaitu yang kemudian menjadi nilai jual Tempo. Kalaupun media yang lain melakukan hal yang sama, ya sebenarnya juga bisa, bahkan bisa menghasilkan karya yang lebih dahsyat, itu juga memungkinkan. Tetapi kan itu tidak, pilihan itu tidak diambil oleh manajemen redaksi yang lain, sehingga kemudian seolah-olah ini menjadi domainnya Tempo kalau bicara soal investigasi dan sebagainya. Tetapi memang harus diakui, mengambil keputusan untuk menjadi sebuah media yang kritis itu harus diapresiasi, karena itu tidak inherent atau tidak berjalan seiring dengan sektor industri. Jadi kritis itu tidak kemudian membawa keuntungan secara finansial. Nah, ini yang kemudian membuat Tempo masih punya martabat, nggih, matur nuwun Mas. Masih punya nilai tersendiri di bisnis media di Indonesia karena pilihannya untuk berikhtiar. Jadi nek ngomongin soal wartawan Tempo ya nggak ada yang kaya sebenarnya. Wartawan Tempo itu miskin gitu loh. Tapi tapi itu pilihan gitu loh. Dan saya bangga menjadi bagian di dalam keluarga besar Tempo karena di dalamnya banyak aktivis, apakah itu aktivis organisasi ekstrakurikuler, PMI, HMI, GMNI, PMKI, GMKI dan sebagainya, ataukah organisasi kampus, pers mahasiswa dan sebagainya. Itu banyak yang bergabung di sana, kayak itu adalah sebuah pilihan. Jadi modal awalnya kita sudah dapat. Secara SDM Tempo sudah bisa mendapatkan SDM yang memang betul-betul punya militansi untuk melakukan pilihan itu. Kalau ingin cepat aku ngomong cepet kaya nanti menyinggung banyak orang. Kalau kemudian ingin mencari pekerjaan yang agak enteng-entengan, duitnya kata ya pasti Tempo tidak akan diambil. Tetapi ketika teman-teman yang kemudian punya nilai kritis, punya militansi, punya endurance tinggi untuk memperjuangkan sesuatu lewat tulisan, ya Tempo kayaknya saat ini masih menjadi pilihan yang terbaik. Nah, kira-kira ini bicara sedikit soal kenapa Tempo mengambil positioning itu. Dan karena eksklusivitas Tempo mengambil pilihan itu, sehingga seolah-olah Tempo yang paling dominan soal investigasi. Makanya melalui forum ini juga, kalau ini bisa didengar oleh kawan-kawan yang lain, pengelola media yang lain, kita berharap sebenarnya ada banyak lahir media-media yang mengambil pilihan seperti Tempo. Tidak hanya ini menjadi domainnya Tempo, tetapi bisa diambil oleh media-media yang lain. Biar apa? Karena semakin banyak yang kritis, itu akan semakin baik bagi pengawalan demokrasi di Indonesia. Nah, preambul saya mungkin terlalu panjang, pembukaan saya terlalu panjang soal ini. Saya akan langsung kembali ke topik kenapa mengapresiasi gerakan mahasiswa kemarin itu, Mas. Sebagai perspektif media, pekerja media, ini adalah sebuah harapan baru. Terus terang kita sempat apatis dengan situasi kampus beberapa belakangan tahun ke belakang, dengan era gadget, kemudian kena pandemi,
terus kemudian dengan sistem pendidikan di kampus yang dalam tanda kutip serba normatif, itu yang membuat kawan-kawan juga girohnya untuk beraktivitas sih menjadi agak kendor. Ini saya rasakan karena saya juga aktif di pernah aktif di GMNI dan masih menjadi pengurus Persatuan Alumni GMNI yang masih berinteraksi dengan kawan-kawan di kampus. Mereka merasakan yang sama, bahwa situasi atau iklim di kampus tidak sedang mendukung untuk lahirnya gerakan-gerakan kritis mahasiswa. Itu terjadi secara massal, secara masif. Saya tanya teman-teman PMI ke teman-teman IKPMI, Neng PMI juga begitu, sama. Saya tanya teman-teman HMI juga sama. Tanya teman-teman GMKI juga sama, PMKRI dan sebagainya. Mereka pun juga mengalami persoalan yang sama, bahwa ini kayaknya era media sosial ini betul-betul membunuh daya kritis mahasiswa. Nah, peristiwa kemarin itu yang kemudian melahirkan sebuah gerakan yang masif di semua kampus, itu cukup menjadi surprise bagi saya secara pribadi. Inilah satu situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ini bisa terjadi. Mahasiswa yang tidak mengenal istilah demo sebelumnya, tidak mengenal jauh dari peristiwa reformasi 98, tapi kemudian bisa melakukan hal yang sama, bahkan jauh lebih dahsyat dengan pola-pola strategi-strategi yang lebih modern, strategi yang lebih baru. Saya katakan strategi lebih baru karena mereka ternyata bisa memanfaatkan media sosial ini menjadi sebuah gerakan untuk mengkampanyekan ini menjadi gerakan bersama. Nah ini yang dulu kayaknya belum ada metode-metode seperti ini. Dan kemarin mahasiswa itu betul-betul sukses. Jadi dia tidak hanya kemudian menggalang gerakan dari kampus ke kampus, tapi juga melalui media sosial dengan berbagai narasi yang dibangun. Termasuk salah satunya adalah Kejayaan Memanggil itu tadi. Terus kemudian di Kediri pun juga terjadi hal yang sama, dipancing dengan banyaknya konten-konten kreator yang dia juga mengambil sikap segaris dengan kawan-kawan mahasiswa, influencer yang juga sama. Nah ini sebenarnya memunculkan sebuah strategi baru, bahwa media sosial tidak hanya menjadi momok bagi gerakan kritis kawan-kawan, tapi ternyata juga bisa menjadi alat. Nah ini yang kita harapkan akan bisa menjadi metode gerakan baru. Kepada kawan-kawan pun di organisasi ekstra, saya juga berpesan, ini eranya media sosial. Beda dengan eranya Mas Narno zaman dulu ketika beliau masih mengkampanyekan gerakan itu dari warung ke warung. Kalau sekarang sudah enggak lagi. Kalaupun ada warung, ya itu sebenarnya warung kelangenannya aja dengan bude itu. Sekarang gerakan dari warung ke warung itu nggak musim lagi. Sekarang memang eranya media sosial, itu jangan diamputasi, jangan dilawan. Justru manfaatkan itu sebagai sebuah kampanye bahwa beraktivitas itu keren. Menjadi aktivis mahasiswa itu keren. Aku kemarin tekan kini tuh, kita bicara apa sih Mas? Maksud tekan kini tuh? Kesadaran itu aktivisme. Enggak. Terus aku kehilangan konteks. Itu kita bicara apa tadi? Kesadaran politik itu tadi. Oh iya, kesadaran politik. Ya. Jadi gini, saya kemarin sempat diskusi dengan beberapa kawan di Jakarta, bukan saya di Jakarta, tapi kawan-kawannya tinggal di Jakarta, tapi kita diskusi secara daring. Tingkat partisipasi pada pemilu kemarin itu memang tinggi, tetapi sebenarnya kesadaran politiknya turun. Nah ini yang dinamika ini yang saya juga baru bisa ngeh ya. Apalagi kemarin sempat tanya dengan beberapa kawan-kawan penyelenggara pemilu, dia mengakui itu secara kuantitatif itu memang meningkat tingkat partisipasi, keterlibatan anak-anak muda untuk menyalurkan hak politiknya pada pemilu Pilpres kemarin. Tetapi sebenarnya tingkat pengetahuan politiknya justru malah menurun. Jadi kemarin itu banyak yang memilih salah satu kandidat presiden itu bukan karena dia memahami visi misi, tapi karena terjebak dengan gemoy, dengan atribut-atribut yang itu memang ya ini pintar-pintar tim sukses saja untuk bisa menerjemahkan bahasa-bahasa kandidat mereka kepada anak-anak muda. Jadi belum sampai kepada titik kesadaran.
saya memilih Prabowo karena saya memang memahami betul konsep pemikirannya, konsep kenegaraannya, konsep pemerintahnya, bukan sampai ke sana. Tapi masih ke ikut-ikutan, oh ini menarik. Kemudian ada anak muda, Gibran, yang kemarin dibuja habis-habisan dan sekarang dihabisi habis-habisan itu. Nah, itu juga menjadi satu fenomena bahwa tingkat partisipasi kemarin meningkat, tetapi sebenarnya pengetahuan politiknya menurun daripada pemilu yang sebelumnya. Ini survei dilakukan oleh teman-teman di Jakarta maupun pengalaman yang terjadi yang disampaikan oleh kawan-kawan penyelenggara pemilu. Jadi ketika mereka melakukan pertanyaan kepada teman-teman pemilih pemula, itu selalu mengatakan beberapa kali gemoy. Kenapa memilih ini? Karena gemoy. Kenapa memilih ini? Ya karena Pak Prabowo asik aja. Jadikan meme-memenya paling banyak itu. Stikernya kan paling banyak itu di media sosial ya, Bro. Daripada kandidat yang lain kan lebih banyak memanfaatkan media sosial kan itu. Nah, itu sebenarnya di satu sisi menunjukkan bahwa kesadaran berpikir atau menganalisa teman-teman anak pemilih pemula memang masih belum sampai ke backbone ya. Belum sampai ke ini. Masih sebatas ikut-ikutan. Nah, kira-kira itu yang akan menjadi PR sebenarnya. Ini oke lah, ini masa sudah banyak, Prabowo sudah menang, kontestasi ini sudah berjalan bagaimanapun bentuknya. Kalau nanti mau tanya bagaimana proses kontestasi, kemarin Pak Naro bilang begitu, Mas nanti ceritakan aja pengalaman bagaimana sebenarnya behind the story dibalik dari penyelenggara pemilu dari tahun ke tahun. Ya nanti apakah perlu kita bahas, saya butuh kesepakatan moderator juga. Apakah itu perlu untuk dibicarakan atau tidak? Karena kemarin saya pesan dari Pak Narno, sampaikan aja pengalaman reportase di lapangan terkait dengan proses. Itu sangat penting sekali. Kalau kita punya waktu sekitar 15 berapa ya? 2045 itu 20 tahun lah. Karena begini, ya salah satu kekhawatiran yang ada adalah ketika mereka generasi tidak memilih 98 dan terputus dengan konteks isu-isu perjuangan politik pada masa lalu, apakah ini juga akan melahirkan masyarakat yang masih memiliki daya kritisisme, masih merespon keadaan negara. Saya menjawab pertanyaan terakhir aja dulu. Aku gampang kali soalnya, sing tak eling ini sing terakhir. Kalau kekhawatiran akan kehilangan konteks, saya pikir enggak, Mas ya. Saya cukup yakin bahwa teman-teman dari zaman ke zaman pun juga pasti akan punya militansi masing-masing. Kejadian kemarin itu menunjukkan ketika hampir semua mahasiswa turun ke jalan, itu kan rata-rata mahasiswa tidak beririsan dengan peristiwa 98. Ada yang sudah lahir di tahun 98, kelas berapa kira-kira? Masih proses. Masih dibuat. Nah, tapi kemarin ikut aksi. Oh, enggak, yang kemarin itu ikut aksi siapa? Niki lah, di sini. pelajar progresif. Pelajar progresif. Ya, ikut toh? Nggih. Nah, ya wis. Jenengan kan tidak pernah mengalami peristiwa 98. Katanya masih proses. Masih pacaran guys. Apa ibu masih pacaran? Aduh ya berarti mungkin kalau peristiwa itu diulang bapak ibu aku ojo sing iki lah golek sing liyane nek iso. Mungkin bahan bakunya diganti lah ya tapi ben kita ora luwih ganteng mungkin begitu mungkin. Kakak Mas aku guyon. Oke, kula nggih guyu. Paling rasa-rasan bapak ibu. Iya, tapi cara iso diulangi bahannya diganti rek. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada kesadarannya kemudian tiba-tiba muncul tanpa terikat masa lalu. Seperti saya ikut dalam peristiwa 98. Tetapi yang saya tidak pernah mengenal bagaimana perjuangan tahun 45 atau janganlah tahun ini
ngomongin tahun 65 kan nggak ini juga ya, jadi rujukan ini beda konteks lah dengan yang kita bicarakan malam ini. Tapi kan saya juga tidak hadir di sana. Di tahun itu saya juga tidak beririsan, tidak merasakan, mungkin hanya cerita-cerita, tapi itu pun juga sepotong-sepotong dan sangat versional. Nah, kalau untuk kehilangan ini enggak. Karena setiap zaman itu saya yakin pasti punya cerita masing-masing dan tidak akan pernah bisa diperbandingkan dan tidak boleh diperbandingkan. Misalnya anak aktivis, ada yang mengatakan, "Mas, ngelola organisasi sekarang itu beda dengan zaman kita dulu ya." Misalnya aku kalau ketemu dengan beberapa teman-teman yang seusia saya, enggak juga. Nek diomongnya soal bagaimana apakah mereka lebih lembek daripada kita, dan ini ada dibanding karo Pak Karno piye? Kan juga jauh juga, enggak patut itu untuk dipersandingkan, apalagi kemudian dibanding-bandingkan, karena setiap zaman punya ceritanya masing-masing, punya dinamikanya masing-masing. Terus saya tak balik nih, misalnya gue saiki lahir dan jadi masih saiki, aku juga gak yakin gue akan jadi aktivis juga. Jadi nggak bisa kemudian ini dilekatkan pada sebuah tahun atau sebuah zaman, tidak. Jadi menjawab itu, apakah semangat teman-teman beraktivitas apa ya? Beraktivis bukan, itu bukan kata yang baku, beraktivis apa ya? Menjadi aktivis lah, itu tidak terkait dengan zaman. Itu yang pertama, saya pastikan itu. Tapi memang dibutuhkan kesadaran untuk berpikir menjadi lebih luas, lebih terbuka, tidak sekedar kemudian datang ke kampus bicara soal hari ini nempuh berapa SKS, tidak bicara soal akademik, tapi memang dibutuhkan ruang-ruang seperti ini. Ruang-ruang yang dihidupi Pak Narno ini salah satu bagian dari cara untuk merawat bagaimana nilai kritis teman-teman di kampus itu masih bisa hidup dan menular kepada yang lainnya. Makanya kalau hari ini teman-teman bisa berkumpul di sini mungkin ada 20 atau 25, besok menjadi lebih beranak pinak lagi, menjadi 30 atau mungkin menjadi 20 atau 10 di sini nggak apa-apa. Tapi di tempat lain bermunculan teman-teman yang ada di sini sekarang sudah nggak ikut, besok nggak ikut, tapi bikin sendiri forum di luar. Itu bagian dari merawat itu tadi, merawat semangat itu. Terus yang pertanyaan sebelumnya apa, Mas? Bukan lali itu aku, San. Ya, itu dia ya. Tuh, pakai lali tenan. Apa namanya? Yang pengalaman di lapangan gitu. Ya, jadi gini. Memang harus diakui, dan ini bukan saya secara pribadi ya, karena banyak yang sudah menyatakan bahwa kualitas pemilihan, saya tidak mengatakan kualitas demokrasi ya, karena demokrasi unsurnya banyak. Saya katakan kualitas pemilihan yang kemarin itu memang tidak sebagus dari pemilihan sebelumnya. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana soal netralitas. Matur nuwun. Iki gene sianidane to, Mas? Iya. Ya kene. Masa jahe tapi nek dipendem suwine nggone warunge Bude ngono iso dadi sianida. Sia-sia. Tahun Pak SBY jadi presiden tahun berapa? 2004 ya. Nah, saya akan bicara pengalaman pribadi aja biar sokeh yang saya ceritakan karena saya alami sendiri dan tidak bisa dibantah karena itu pengalaman saya. Tahun 2004 Presiden SBY jadi presiden, terus kemudian pemilu anaknya yang kecil si siapa Edi Baskoro kemudian mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI itu dari Dapil Pacitan Trenggalek, terus pindah aku lali aku. Nanti dapilnya Ponorogo, Ngawi dan sekitarnya itu. Si Ibas ini mendapatkan perolehan suara tertinggi di Indonesia, tapi dia tidak pernah sekalipun datang ke dapil. Jadi si Ibas ini tidak pernah datang ke dapil, tapi dia memperoleh suara tertinggi di Indonesia. Dan yang kemudian menarik perhatian Tempo
untuk menginvestigasi. Kok bisa seperti itu? Akhirnya saya ditugaskanlah ke sana. Ditugaskan ke sana untuk mereportase bagaimana cara bekerja tim suksesnya si IBAS ini. Nah, di situ kemudian saya menemukan banyak fakta-fakta di lapangan yang memang IBAS tidak pernah datang ke sana. Tim suksesnya juga tidak banyak bergerak, tidak banyak berpindah dari sekretariat. Yang bergerak siapa? Yang bergerak Babinsa. Yang bergerak Babinsa. Itu adalah fakta yang saya temukan di sana. Dan saat itu saya liputan masih ingat saya didampingi oleh seseorang yang sekarang menjadi sekjen PDIP, namanya Hasto Kristanto. Tapi di saat itu Mas Hasto masih menjadi belum semuncar yang sekarang ini. Mas Hasto masih di Pacitan pada saat itu. Dia yang menjadi guidance saya, liputannya ke sana. Kita menjadi tahu bagaimana cara bekerja kekuasaan ini untuk mencari dukungan kebanyak-banyaknya untuk anaknya. Bagaimana dari situ kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa aparat pun menjadi tidak netral walaupun dia tidak punya hak politik. Tentara kan tidak bisa memilih. Tetapi ternyata dia bisa menjadi alat kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan elektoral. Nah, ini akhirnya menjadi alat. Nah, di situ kemudian saya berpikir kalau yang sekarang aja begini, bagaimana dengan Orde Baru? Kalau flashback lagi menjadi agak lebih jauh, eranya Presiden Soeharto misalnya, itu kan pada saat itu keterlibatan aparat dalam kekuatan politik kan sudah tidak bisa dibantah. Saat itu kan masih ada istilah ABRI kan masih menjadi satu dengan Polri. TNI Polri kan masih satu menjadi ABRI. Dan saat itu di era Orde Baru ada 3 pilar kekuatan yang menopang politik di Indonesia, ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Ini sudah fakta sejarah yang tidak bisa diingkari. Makanya kemarin ketika saya mengisi sosialisasi netralitas pemilu di depan teman-teman kepolisian dan TNI dan birokrasi 3 pilar, saya bilang, mereka sebelum saya bilang mereka sudah ngomong duluan. Udah lama forum kayak gini kan selalu disampaikan soal netralitas. Bapak-bapak jangan anggap remeh soal netralitas. Karena historis dari senior-seniormu dulu juga sudah seperti itu. Jadi saya sampaikan kalau dalam teori, ini teorinya teman-teman sendiri ya, teori teman-teman yang sedang bicara politik. Sebenarnya partai politik tertua di Indonesia itu adalah birokrasi. Jadi partai politik tertua di Indonesia itu sebenarnya adalah birokrasi. Sebelum pemilu digelar untuk memilih anggota DPR pertama kali, itu birokrasi kan sudah ada duluan. Dan teman-teman juga masih ingat ketika pemilu pertama yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, itu KPU-nya zaman dulu, saya KPU ya, penyelenggara. Zaman dulu adalah Menteri Dalam Negeri atas perintah Presiden. Ya itu otomatis pasti Golkar yang menang. Nggak akan mungkin. Nah, itu berlanjut selama bertahun-tahun. Ya, makanya kemudian ada istilah ABG itu tadi, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Ini adalah kekuatan politik yang tidak bisa dipisahkan pada saat Orde Baru. Jadi kalau kemudian sekarang orang mempersoalkan soal netralitas, ya memang historisnya sudah seperti itu, nggak bisa dipisahkan. Dan pada artinya kan kemudian ke saat ini, ya kekuatan ini yang masih menjadi kekuatan politik untuk menopang itu. Saya kira golek ono nek gelem nyisel sitok-sitok. Mana ada birokrasi yang kemudian betul-betul clear dari campur tangan politik. Misalnya pilkada besok ini lah, Pilwali. Yang paling dekat kan Pilwali karena kita ada di kota. Pasti ada laporan soal netralitas aparat, soal netralitas instrumen seperti itu, birokrasi, terus kemudian TNI Polri. Saya bilang kemarin kepada teman-teman kepolisian, saya itu punya kawan namanya Ibtu Seswanto, teman saya SMA, sekarang menjadi anggota Polsek Ngasem. Seswanto ini kalau nggak ada dinas di kantornya, dia ngopi di tempat saya, karena kantor saya kan dekat sama Polsek Ngasem di belakangnya SLG itu.
setiap hari dia datang mesti cerita begini, bro enek rondo anyar bro ning nggonku. Enek rondo anyar. Oke, saya mesti oke ngono tok, dimane dawa urusane musuh iki. Arep gak dianuki polisi ya, arep gak di ya wes. Terus kemudian dia cerita, setiap kali ada warga yang bagaimana dia cerita. Aku isusi malah luwih sering ngurusi wargaku timbang ngurusi keluargaku dhewe. Kadang yo kon ngeterne iki, ngewangi mikirne iki, kalau ada rumah tangga yang berkonflik dan sebagainya. Itu sebenarnya di sisi kedekatan kepolisian dalam konteks yang paling bawah adalah babin kepada masyarakat itu patut kita apresiasi. Tetapi ini akan menjadi alat yang sangat berbahaya kalau digunakan untuk memobilisir atau untuk kepentingan politik. Saiki Pak Lurah wae di forum itu juga ada Pak Lurah. Saya tanya Pak Lurah, berapa wargamu sing rondo? Nggak hafal dia. Babin hafal. Babin hafal. Dan itu terbukti juga waktu di pemilunya di Pacitan itu tadi si anaknya SBY itu. Ya memang kedekatan aparat tidak selalu kemudian sifatnya represi ya. Kalau dulu kan represi. Kalau sekarang sih enggak. Jadi Pak wis to milih iki. Nah itu kan bisa berbahaya kalau itu dimanfaatkan untuk itu. Makanya itu yang kemudian harus kita kawal. Nah, jangan sampai kemudian kekuatan militer, kekuatan yang seharusnya bisa menjaga ketertiban dan menjadi posisi di tengah-tengah untuk menjadi wasit ini berpihak ke sana kemari. Itu yang kemudian kemarin melahirkan sebuah gerakan-gerakan mahasiswa, termasuk salah satunya adalah menolak revisi undang-undang pemilu kada kan kemarin seperti itu. Sampai kemudian di Jakarta ada muncul istilah baru namanya Partai Coklat. Ada yang menyebut dengan Partai Bayangkara. Itu sebenarnya kan sebutan-sebutan untuk olok-olok bahwa Polri sekarang sudah tidak netral. Polri loh ya, tidak netral pada saat itu. Saya tidak tahu posisi TNI sekarang bagaimana. Tapi tudingan yang paling kuat sekarang ini ya memang di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Dan kalau diperbolehkan lagi saya berbicara bagaimana intervensi kepolisian, teman-teman kalau buka undang-undang pemilu terutama PKPU ya, PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Kalau dulu itu izin kampanye itu kepada KPU, yang ngatur KPU, ketembusannya kepada kepolisian, yang ngatur jadwal kampanye adalah KPU. Itu dulu. Dan saya yakin teman-teman pasti masih beranggapan seperti itu. Pasti masih beranggapan seperti itu. Jadi kalau PKPU sekarang itu sudah tidak, izin kampanye kepada kepolisian, tembusannya kepada KPU dan Bawaslu. Nah ini penyelenggaranya siapa sebenarnya penyelenggara pemilu ini? Kepolisian atau KPU? Kepolisian. Jadi ya kemudian jangan bicara yang inilah, yang terlalu, yang secara tersurat saja, secara legal tudingan itu sudah ada, gitu loh. Bagaimana kemudian bisa masih menganggap aparat masih bersikap netral, kemudian sudah intervensi aturan kampanye sudah seperti itu. Saya misalnya aku jadi polisi, aku gak seneng karo calon si A. Pak aku sesuk arep kampanye, gak tak izine, ya ora bar wis ade. Sitoke, oke los. Jadi surat pemberitahuan izin itu kepada kepolisian. Kalau tidak itu pidana. Nah, ini terus kemudian kemarin saya sampaikan ini secara terbuka karena ini sudah menjadi gibah umum dan ada beberapa media juga sudah menulis ini, makanya saya aman-aman saja. Kayak Rocky Gerung itu loh. Jadi modelnya itu kan sudah ditulis oleh media duluan. Kemarin itu muncul instruksi yang rame di Blitar, sempat rame. Tetapi sebenarnya itu massal, itu bersifat berlaku untuk semua penyelenggara. Itu KPU wajib memasang CCTV di setiap ruangan, bahkan di dalam ruangan rapat. Jadi di halaman, ruangan dalam sampai ruangan rapat dan ruang kerja komisioner wajib dipasang CCTV yang itu terkoneksi dengan Polres setempat.
Jadi narasinya adalah bagaimana kemudian kepolisian bisa berkoordinasi dengan cepat oleh lembaga KPU, penyelenggara, dan kemudian kalau ada apa-apa bisa cepat untuk mengamankan. Narasinya seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah piye? Komisioner rapat nyawang CCTV dhisik. Dan itu CCTV-nya speknya sudah jelas, audio visual. Audio visual. Ya ini kan aku tidak akan menuding siapa sedang bermain, tetapi simpulkan sendiri. Kalau sudah seperti itu, siapa yang kemudian masih bisa bergerak secara bebas? Wong penyelenggaranya aja sudah terintimidasi seperti itu. Hak dan kewenangannya juga sudah dibabat habis. Kalau dulu dia bisa mengatur hak dan kampanye, jadwal-jadwal kampanye, sekarang izinnya kepada kepolisian. Kepolisian ngatur, terserah mau tak izin ke apa gak kepolisian. Kalau melanggar itu pidana. Terus kemudian juga itu tadi bagaimana kemudian seorang komisioner itu kemudian bisa membicarakan rencana-rencana strategis terkait dengan pemilu kalau dia setiap omongan itu sudah terdengar gitu loh oleh CCTV dan itu terkoneksi tersentral di command centernya itu ada di kepolisian di Polres setempat. Di sini pun teman-teman juga sama karena itu adalah berlaku untuk seluruh penyelenggara di Indonesia. Nah sekarang mau dibantah model apa lagi soal intervensi aparat kepada pemilu, sehingga pada akhirnya kualitas pemilu yang dihasilkan ya seperti ini. Kualitas pemilu yang dihasilkan seperti ini, sehingga banyak kemudian teman-teman mahasiswa, partai-partai politik itu yang juga rame-rame melakukan protes kemarin, lepas dari persoalan calon mereka kalah ya, tapi mereka sudah menengarai wis tiap apane pangga belo wasit pangga menang wasit, melok sing wasit menang sing melok wasit, kira-kira seperti itu kalau ngomong ke soal kualitas. Ya ngono wis Mas. Oke, ini berarti satu informasi lagi mungkin bagi teman-teman sing ketoke mungkin yang kemarin kamera saat partai X itu ya yang cukup terkenal, siapa yang ngewangi kan gitu. Ya, berarti bahwasanya intervensi politik pada Orba sampai hari ini masih sama, yaitu dengan birokrasi itu tadi. Nah, kalau saya melihat refleksi kembali terkait dengan netralitas ini juga sebenarnya masih sangat memprihatinkan pada hari ini, mungkin terkait dengan di masyarakat, apalagi dengan ya tidak mungkin bahwasanya kemarin saya juga ikut jadi penyelenggara Iya. di tingkat bawah. Apa Mas? PPK? Sekretariat. Oh sekretariat. Ya. Nah ini, tetapi ini yang berbeda sekali yang saya rasakan bahwasanya netralitas di ketika 2018 itu masih bisa terjaga. Tetapi di era yang kemarin itu luar biasa bobroknya kan gitu. Kelihatan. Nah, mungkin bagi generasi yang mungkin teman-teman yang tidak terlibat di dalam aktivitas politik praktis ya, mungkin strategi apa ya sebagai ya kita kaum muda dan juga ingin melek politik supaya dalam menyikapi hal tersebut kita tidak tidak takut, yang kedua kita bisa memiliki informasi atau proporsi yang cukup imbang. Ya. Jadi kita tidak bisa melawan sistem karena kita hidup dalam sebuah sistem. Kita juga tidak bisa kemudian menjadi apolitik karena setiap sendi kehidupan kita mulai bangun tidur sampai berangkat tidur itu juga menjadi bagian yang diatur oleh konsensus politik. Nah, kalau boleh mengutip istilahnya Pak Mahfud MD, ini saya kutip pada saat beliau belum menjadi kandidat calon presiden, wakil presiden ya. Jadi kutipan saya ketika dia masih menjadi akademisi lah. Siapapun yang suka tidak suka, setuju tidak setuju, bahkan memilih ataupun tidak memilih, pada akhirnya juga harus menerima siapa yang menjadi pemenang. Jadi penjenengan golput pun
juga tidak akan bisa kemudian membebaskan dari kekuasaan dari pemenang. Sampean tetap akan menjadi warga kota Kediri. Orang milih Vinanda, orang milih V Veronica, orang milih Gus Kowim, orang milih Regina Nadia Suwono. Itu tetap akan menjadi warga kota Kediri yang hidup kalian nanti akan juga diatur oleh mereka yang menang. Jadi terus bagaimana? Ya kalau mengutip Mas Agus Edi Winarto, Mas Agus Edi mantan KPU yang sekarang jadi dosen STAIN ya Mas ya. Mas Agus Edi, saya kemarin ngobrol kelobot sama Mas Agus Edi. Pilihlah yang baik dari yang paling tidak baik. Perbandingkan jadi deh, perbandingkan. Mesti ono sing luwih apik lah, masuk sithik. Pilihlah yang itu. Kalau memang tidak ada pilihan yang baik sesuai dengan keinginan, pilihlah yang setidaknya tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya literasi. Literasi itu bagaimana ya? Mencari tahu soal program mereka. Ya memang harus kita akui Mas, harus kita akui. Sebenarnya kewajiban untuk menyampaikan atau mensosialisasikan program dan visi misi itu adalah tugas dari partai politik. Tetapi faktanya kan partai politik tidak melakukan fungsi itu. Kalau mereka melakukan fungsi itu, produk kampanye yang muncul bukan lagi gemoy, tapi lebih produk-produk yang bisa diterima dan bisa diperdebatkan secara akademis. Tidak memakai gimmick-gimmick yang itu hanya untuk bisa menarik voting mass atau masa mengambang. Tapi betul-betul bicara soal substansi. Saya nanti kalau menjadi kepala daerah mau ngapain? Lah celakanya SDM, kemampuan partai politik pengusung calon kepala daerah di sini belum sampai ke level itu. Kritik ini saya sampaikan terbuka juga kepada kawan-kawan penyelenggara dan kepada kawan-kawan partai politik. Saya kalau ngobrol ketemu dengan ketua partai, saya katakan, nek caramu berkampanye masih seperti ini, ya kamu tidak akan memperbaiki demokrasi ini. Kualitas pemilu akan seperti ini saja. Sing menang ya sing sapa sing sering ngedum sembako. Sing menang ya sapa sing sering ngedum amplop. Nek sing ngedum ya gede-gedean amplop. Ya masih sebatas itu. Ngopeni kemiskinan. Apalagi kemudian belum ada program-program yang lebih out of the box lah. Misalnya koyo yang sekarang lagi ngetren Prodamas misalnya, Prodamas. 1 RT 50 juta. RPP kada diundang meneh 1 juta. Terus itu meneh, aku ngedum 150 juta. Kan sama sebenarnya, itu hanya plagiasi aja, tidak kemudian lahir pemikiran-pemikiran yang baru, program yang baru yang itu berbasis kebutuhan. Bukan berbasis kepentingan elektoral, misalnya hanya untuk mencari simpati supaya aku pemiluku akeh. Nggak seperti itu yang belum banyak dilakukan. Program-programnya masih menduplikasi. Kayak di kabupaten misalnya, si Denny kan kemarin mewacanakan satu kampung berapa? 300 sampai 500 juta RT RW. Masih polanya masih begitu-begitu aja. Ngotor duit kan masih begitu. Tidak ada yang kemudian berpikir nggak cara liya lah. Visioner. Begitu. Masih ya terus pemilihannya malah gede-gedean ongko akhirnya. Sing tak pilih sing paling gede. Ya itu produk demokrasi kita masih sebatas itu, harus diakui. Nah, sebenarnya kalau tugas siapa? Tugas partai politik. Tugas partai politik lah yang harusnya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Faktanya apa? Mereka tidak pernah melakukan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, sehingga ketika terjadi proses pemilu seperti ini, yang terjadi adalah transaksional. Sapa sing iso tuku rekomku ya itu tak berikan. Transaksional. Tidak peduli kemudian kadernya aku jadi partai politik, harusnya yang terbaik adalah kader saya sendiri. Kenapa? Ya karena hanya kader saya yang bisa memahami arah perjuangan partai saya. Makanya kader saya harus menjadi kepala daerah. Lah sekarang kan enggak. Sapa sing duwe yang bisa memberi rekom semua partai politik, dia jadi. Padahal kita tidak pernah tahu dia iki mbiyen iki sapa. Dia pernah berbuat apa kepada negeri ini? Berbuat apa kepada kota ini? Nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Problemnya di mana sebenarnya? Di partai politik itu. Kandidatnya sing sah-sah saja. Loh kowe ngedol ya tak tuku gak apa-apa.
Kowe ngedol tiket aku iso tuku ya wis, aku dadi. Tetapi yang salah tetap kepada partai politik. Sama seperti kalau teman-teman nonton sepak bola, dalam pemainnya elek sing disalahin digiyep kuwi wasite karo penontonnya. Salahno klepe lho. Lah kowe nyapa ngerekut pemain elek itu. Jarang yang menyalahkan klubnya itu jarang. Dalam konteks pilkada, salahkan partai politik. Kenapa yang hanya bisa mengusung dan mendaftarkan ke KPU ya partai politik. Iki apa gene liyane to, Bos? Kok iki sing mbok usung? Ya begitu. Diskusinya kan begitu. Jadi makanya ke depan teman-teman kalau kita bicara sebelum pemilu ya, ketika muncul nama orang ini mau diwacanakan ini, rame-rame langsung dicari jejak rekamnya. Rame-rame harus dikulik, ini orang ini siapa? Rame-rame dikulik, ini kapasitasnya seperti apa? Nah itu baru bisa kemudian menjadi barier, menjadi saringan kepada partai politik. Nah sekarang kan susah juga, sekarang ukurannya kan popularitas. Soal elektabilitas itu bisa dikondisikan. Lah kayak kemarin si Sopo ngelambemu. Sopo? Mangan bojone Deddy Kobuser kan dirabi karo sapa? Vicky. Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo. Gladiator itu loh. Sekarang kan nyelon juga dia jadi wali kota Tangsel loh. Lah itu kan masih Pemalang, sorry, Pemalang. Masih soal rame terus kemudian sapa wingi sing Angelo iki lho. Marcel PKB. Marcel Widianto jadi wakil Tangsel wali kota. Itu kan iki jangkrik partai politiknya jane golek. Dia hanya banyak berpikir iki populer, Bos. Dia mesti menang. Lah menang piye? Urusan carry. Yang penting menang dhisik. Engko terus iso mimpin ora? Urusan carry. Ini masih menjadi ini loh yang harus kita khawatirkan sebenarnya di partai politik. Karena yang punya peran secara konstitusional untuk bisa menentukan arah kepemimpinan ke depan ya partai politik. Nah persoalannya kan sekarang partai politik tidak berfungsi seperti itu, tidak melakukan pendidikan politik. Kita tidak tahu konsepnya calon yang diusung itu seperti apa. Makanya kemarin PDIP sempat mengusulkan supaya dilakukan pencalonan dengan sistem tertutup. Itu sebenarnya kan menutup upaya-upaya untuk bertransaksional seperti itu. Ketakat tenang. Walaupun akhirnya ditolak. Ya itu. Jadi sekarang ke depan apa, Bos? Pertanyaan kan tadi seperti itu. Terus kita mau apa? Ini kan sudah ada revisi PKPU. Kampanye sudah boleh dilakukan di dalam kampus atau pendidikan tinggi. Asalkan ada undangan dari kampus, penanggung jawabnya kampus, dan tidak menggunakan atribut. Ya, aturannya di PKPU kan seperti itu. Boleh teman-teman undang itu calon-calon wali kota. Umbah di situ, di forum kalian. Umbah untuk mengukur kualitas mereka. Biar kemudian siji nek wis ngono, tim suksesnya akan belajar untuk mengupgrade kandidatnya. Satu itu. Yang kedua, akan menjadi pembelajaran kepada pemimpin berikutnya. Arep nyalon wali kota iki bae ora gampang yo. Karena diuji sih next time aku misalnya, nah begitu. Nah ini kan ngeri gitu loh. Harus jadi wali kota, ya harus engko kudu siap dilunggone karo mahasiswane Pak Narno ya. Nah ini ngeri urusannya engko. Jadi ada peningkatan kualitas yang diharapkan ke depan seperti itu. Jadi ini masih ada waktu, masa kampanye juga masih ada. Kalau teman-teman punya forum di kampus, undang para kandidat itu ke sana, ditanya, sampaikan visi misimu, diuji. Itu akan satu, kita memberikan pelajaran juga kepada mereka bahwa menjadi calon wali kota itu tidak gampang. Kowe kudu harus melewati fase pemikiran seperti ini. Nah itu kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan secara teknis. Baik. Tapi menarik sekali ide-ide tadi ya terkait dengan bagaimana memunculkan satu kandidat, satu pelajaran terhadap mereka yang memilih pemimpin supaya lebih berkualitas, sehingga biasanya jajan yang dipilih ini rada mening lah. Nah, seperti itu. Nah sepertinya banyak hal yang
mungkin bisa kita perdalam perluas. Mungkin dari teman-teman ada 1, 2, 3 respon. Bisa pertanyaan, tanggapan, monggo. Jangan jadi ya. Oke, sambil menunggu. Oh ada, monggo. Soalnya angel Mas Yu. Sing angel Pak Narno engko. Jangan aku. Ya, terima kasih. Tes. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Ari itu. Tentunya pekerjaan sebagai seorang jurnalis ya dalam melakukan reportase satu yang menantang juga ya. Satu menantang. Apalagi di era sekarang, di era media sosial, banyak juga di antara kita, jurnalis kita, yang seharusnya menyampaikan sesuai dengan fakta, melakukan edukasi dengan baik, itu malah terjebak dengan sebuah politik pragmatis, politik praktis. Kira-kira pertanyaan saya sendiri, seandainya itu Bapak sendiri ditawari hal semacam itu, kira-kira Mau apa enggak? ya enggak gitu juga. Saya yakin. Pak hari ini Samsus loh. Ya, saya yakin Bapak seorang idealis. Kelihatannya idealis. Idealis. Seorang idealis. Idealis. Di luar itu tentunya kan peran saya sendiri adalah untuk mengedukasi masyarakat kita yang memang tidak terlalu tertarik dengan sesuatu yang sifatnya literasi dan lebih tertarik dengan sifatnya yang berbau praktis, upload PHE. Itu sebaiknya bagaimana? Karena dikasih program apapun, entah itu internet gratis, program apa juga nggak mempan kan oleh itu kan. Itu kayaknya apakah itu memang sudah menjadi hal yang pemikiran massa yang sangat sulit dirubah atau memang itu memang dibentuk oleh partai politik yang memang disampaikan Bapak? Karena partai politik juga sesuai kebutuhan massa juga. Iya. Kebutuhan massa kan itu yang diinginkan. Betul. Iya. Jadi untuk mengatasi hal semacam itu bagaimana sih? Terima kasih. Iya. Oke, mungkin bisa direspon dulu Mas Ari dari Mas Gitu. Hanafi ya. Oke, Mas Hanafi. No piye no? Tergantung Mas Hari dan Pak Imam Subawi. Nah, Rino jelas. Nilainya piro? Ya, sebenarnya nek bicara soal media memang harus banyak yang harus dikoreksi ya. Saya setuju itu. Makanya tadi di awal saya sampaikan struktur media itu ada dua, struktur redaksi dan struktur bisnis. Ini dua-duanya saling menghidupi. Kalau bicara soal redaksi saja, sing bayari wartawan sopo. Nah, tetapi ada struktur lagi yang namanya bisnis. Ini yang bagian golek duit. Di bagian golek duit untuk menghidupi perusahaan, jalannya perusahaan. Perusahaan kalau tidak bisnisnya juga tidak baik, ya dia pasti akan gulung tikar. Karena saya pernah punya pengalaman nih, bekerja di beberapa media yang itu pada akhirnya juga gulung tikar karena terlalu idealis. Nah, makanya kemudian perusahaan yang baik adalah perusahaan yang kritis secara redaksi, tapi sehat juga secara keuangan. Tapi kan ini susah, gitu kan? Ini nggak susah. Biasanya kan ini saling bertolak belakang. Makanya kemudian ada istilah tembok api. Kepentingan redaksi harus dipisahkan dengan kepentingan bisnis. Dan itu dipisahkan yang namanya tembok api atau firewall, itu yang nggak bisa saling mengintervensi. Idealnya seperti itu idealnya. Nah, tetapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya, memang tidak sesederhana itu Ferguson. Jadi mengelola media itu juga membutuhkan effort. Tetapi saya tidak akan membicarakan soal bisnisnya, karena ini adalah forum idealis, gitu. Forum idealis kan nggak boleh dikotori kepentingan pragmatis. Jadi ya nggak boleh. Seharusnya wartawan ketika dia bekerja itu kan konteks wartawan mencari berita. Ya dia memang harus idealis. Dia kan tidak dibebani untuk hidupi perusahaan. Butuhnya dia kan
dibebani untuk mencari berita. Ya carilah berita yang seideal mungkin. Terus terkait dengan apakah dia bisa menjadi media yang partisan, sangat bisa, dan itu sudah terjadi sekarang banyak. Lah bagaimana kemudian tidak partisan? Misalnya sing duwe itu punya partai politik. Nah, bicara aja misalnya soal RC grupnya MNC lah. Lalu sing duwe punya partai Perindo. Lalu bagaimana kemudian dia mau mengkritisi partai Perindo? Kan enggak juga. Terus kemudian ini apa namanya belum banyak lah, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kepentingan redaksi itu ternyata masih tunduk kepada kepentingan pemilik kapital yang berafiliasi dengan kepentingan politik, kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang harus dikoreksi lagi terkait dengan pendidikan politik kepada masyarakat dari sisi media. Ini kegelisahan saya pribadi sih sebenarnya. Saya tuh paling nggak suka semua program itu kemudian dijadikan sebagai sebuah show, pertunjukan. Jadi kayak debat misalnya, debat apakah itu debat politik atau debat apapun ya, itu selalu yang dimunculkan sisi eker-ekerannya gitu. Karena itu bagi televisi itu adalah show. Ya nilai-nilai edit value dari pertunjukan itu ya karena gegerannya itu. Tapi pada akhirnya apa? Itu diikuti oleh masyarakat dan oleh pelaku politik lokal. Akhirnya malah geger-gegeran. Jadi seolah-olah komunikasi politik itu selalu diawali dengan gontok-gontokan dulu. Ini bukan pendidikan yang baik sebenarnya. Dan saya mengkritik program-program politik, program-program talkshow di televisi yang masih mengumbar soal sopo sing menang engkel ya kuwi sing bener. Jarang sekali saya mendapati talkshow yang itu betul-betul bisa memberikan porsi yang berimbang. Sehingga masyarakat betul-betul tahu, oh message-nya ini, pesan yang disampaikan si A ini, si B ini. Dan ini kan enggak. Di televisi dikemas sedemikian rupa ben gegeran gitu. Karena semakin geger, ratingnya semakin tinggi. Kalau ratingnya semakin tinggi, nilai jual program itu tinggi. Kalau nilai jual program tinggi, harga iklan di acara itu tinggi. Di acara itu loh ya. Di acara itu tinggi. Nah, ini kan kepentingan bisnis yang mulai mengintervensi kepentingan redaksi. Nah, ini yang tak maksud tadi bagaimana ini tumpang tindih sebenarnya. Tetapi ini menguntungkan bagi perusahaan. Mencari ratingnya tinggi. Saya kira masih digolek ini acara televisi kan mesti debatnya itu. Eker-ekeran. Padahal sebenarnya enggak. Kemudian muncul booming ya, sebenarnya era lama ya, sudah ada di lama, tapi muncul lagi program yang lebih soft, yang lebih mendalam melalui podcast. Nah, sekarang orang sudah beralih kepada podcast. Itu bisa lebih dalam, bisa lebih menggali, lebih tenang, mendengarkan juga tidak ikut emosional, bisa lebih banyak informasi. Ya ini yang mulai saya seneng. Makanya kemudian rating-rating televisi juga masih kalah dengan program-program podcast yang itu lebih soft. Tapi tergantung kepada masyarakat juga. Kadang masyarakat juga suka tontonan yang keras. Ini yang menjadi problem. Sehingga diikuti oleh orang-orang daerah. Kayak kemarin Do TV lah, produsernya Do TV, si Budi Sutrisno. Dia tanya ke saya, "Har, aku Do TV apa yang program politik? Ngomong ini mau pilkada. Program piye? Program debat." Wong urung-urung pokok debat itu. Kowe iki mau bikin tontonan atau mau bikin cari solusi? Urung-urung wong pokok debat. Terus konsepnya piye? Ya nanti kita ada persoalan, kita undang pihak yang berseteru, nanti kita tayangkan di sana bagaimana iki. Lah kan sebenarnya kan hanya untuk mencari tontonanmu saja. Kepentingan dari pemilik televisinya saja. Supaya nanti penontonnya banyak yang eker-ekeran. Dan hasilnya nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Ini yang sebenarnya peran media yang kurang di sana. Jadi lebih show-nya yang dimunculkan. Namanya talk show. Ya namanya talk show ya talk, pembicaraan yang itu menjadi sebuah show, menjadi pertunjukan. Ya itu yang kurang substantif. Terus apa meneh Mas mau pertanyaannya? Edukasi tadi. Oh, edukasi. Soal tembak-tembakan itu ya.
Iya. Ya tetap sebenarnya itu harapan kita. Saya ingin nih Mas, podo karo Mas piye carane iso ndelok pertandingan bal-balan. Kuwi ben gak rusuh. Ya ben gak rusuh ya wasite kudu sing kekeh, sing clean. Aparate kudu sing kekeh, sing clean. Yang kuat, yang tegas dan tidak berpihak kemanapun. Rata-rata pemicu kerusuhan di sepak bola itu pasti wasitnya yang berpihak sebelah atau wasitnya yang curang. Biasanya sih seperti itu. Nah, sekarang dalam konteks pemilu atau pilkada, wis kemudian orang yang bertugas untuk mengawal ikut main, wasit melok nendang, ini mesti menjadi rusuh. Apalagi kemudian dibiarkan. Orang kan sudah tahu kalau ngasih amplop itu tidak boleh, money politik. Tetapi kalau kemudian itu dibiarkan, karena apa? Karena orang yang bertugas untuk menjaga itu menjadi bagian dari permainan, ya sama saja juga bohong. Itu yang akhirnya kemudian melanggengkan praktek-praktek kotor seperti itu menjadi lebih lama lagi. Kudune nek polisi ini tegas, Bawaslu tegas, ada Gakumdu juga. Jadi Gakumdu ini adalah gabungan dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Dia tugasnya adalah melakukan tindakan menindak kepada pelaku-pelaku atau kontestan politik yang melakukan tindak pidana kampanye. Tindak pidananya apa? Pelanggaran pemilu. Ya salah satunya adalah nyebarin duit. Itu tindak pidana. Itu bisa langsung ditangkap. Yang memberi maupun yang diberi itu ditangkap semua. Undang-undangnya seperti itu. Nah, tapi persoalannya kan ini melok maklari gitu loh. Lah terus piye mau bersih, akhirnya malah yang terjadi adalah konsensus antar kandidat. Tadi saya sempat sore tadi saya mau ke sini, saya sempat ngobrol dengan beberapa orang yang dia mewakili dari masing-masing kandidat dan botoh. Itu kan ada jenis botoh itu mesti enek. Mereka sudah membayangkan begini. Iki engko garek sapa sing menang bom-boman. Kuncinya adalah nek padha-padha kayak duit gak iso metune, lha kuwi mungkin baru iso babak, iso imbang. Nek duit padha gak iso metune. Lah persoalannya kan duit gak iso metu iki bukan menjadi karena buah dari prestasi pengawas untuk melarang itu. Tetapi kesepakatan antar peserta. Kowe gak ngebom yo, gak. Kowe gak untuk duit tenan yo, gak. Aku gak untuk duit. Ya seneng ngomongnya dia pada was-wasan. Ini kan kayak permainannya diatur sendiri oleh para kontestan, tetapi instrumennya tidak bekerja. Ya ini problem memang. Dan demokrasi kita masih sebatas itu. Jadi sing iso njogo kondisivitas sebenarnya bukan karena penegakan hukumnya, tapi karena kontestane pada bikin kesepakatan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Memprihatinkan apa? Bagaimana Mas Hanafi, ada tanggapan? Enggak ada? Bos, oke. Ya memang di tingkat bawah yes, masih seperti itu masih. Ya bagaimana suasana atau ekosistemnya dari dulu sampai saat ini masih ya masih dikondisikan seperti itulah. Nah, kemudian mungkin harapan yang lebih adalah bagaimana teman-teman yang melek politik yang jenengan belajar aktivis di luar desa atau di luar lingkungan. Nah, ini bagaimana cara mereka untuk mencoba untuk ya paling orang kancane dhewe seorang melu-melu atau tidak mulai terjerumus ke ranah mungkin. Nah, tetapi tantangannya adalah ketika mereka kembali ke masyarakat seperti itu adalah sepi, terus gak kuat, terus mencelak meneh. Nah, mungkin strategi yang yang tepat dan mungkin bisa lebih bertahan lama dengan seperti itu. Nah, kira-kira mungkin bagaimana, Mas? Ya. KPU dan Bawaslu aja belum menemukan strategi itu. Apalagi saya. Nek temu, nggak akan seperti ini kira-kira. Kita nggak berkumpul di sini untuk membicarakan itu. Jadi kalau ngomong soal strategi ya, pemilu misalnya,
kembali saya konteks pemilu kada, saya kan selalu salahkan kepada partai politik. Nggak ada lagi yang bisa disalahkan selain partai politik. Jadi misalnya soal bodoh-bodoh nanti piye, kita tidak bisa melarang seseorang untuk menerima duit dari kandidat. Tidak bisa kita melarang itu. Musuhi tonggo yang malah remuk kabeh malah. Pak RT gak usah mira-mira duduman duit. Lah raimu iki sapa nglarang-larang aku bayi ndek kenane ya. Itu problem. Itu akan dialami kalau teman-teman melawan arus besar seperti itu. Nah, terus kemudian urung lagi urusan dengan tetangga kanan kiri. Lah memang pilihan yang paling baik saat ini adalah bagaimana kemudian lebih membicarakan kepada program. Lebih membicarakan kepada program. Misalnya begini, saya kemarin waktu diundang mensosialisasi pilkada di Taman Wisata Alaska. Nah, Taman Wisata Alaska. Tapi kira audiennya sopo apa mahasiswa atau ormas? Bukan. Tiba-tiba pedagang-pedagang kaki lima di Alaska jangkrik aku tuh mau apa ya? Pedagang-pedagang Alaska di Kabupaten Kediri. Akhirnya saya bicara begini, Bapak Ibu pilkada kemarin terima duit berapa? 150 Pak. Ini sing 100, ini sing 50. Nek besok tak kasih 200 piye? Yo oke, masuk no. Oke. Nah, sekarang begini. Bagaimana kalau ini kita lipat gandakan menjadi 150 juta? Loh apa mungkin? Loh bisa. Bisa. Kita bisa mendapatkan 150 juta bisa di pilkada ini. Ojo main 50.000 receh nih. 100.000 receh. Mana 150 juta? Iya caranya Pak? Nah ini tak warai caranya. Undang calon bupatimu ke sini. Mbah kuwi Dito, mbah kuwi Deni. Undang ke sini, bikin kontrak politik. Nek kowe menang, aku gaeno bangunan yang bagus untuk lapak-lapak pedagang ini. Gaeno tempat istirahat, bangunan musola. Belah gaweno lahan pakai sing apik. Lho iki iso luwih teko 300 juta malah. Bangun kontrak politik di situ, bermaterai. Kalau mereka berani, oke, jenengan malah luweh aman urip 5 tahun ke depan, pendapatannya bisa lebih tinggi kalau tempat wisata itu menjadi lebih bagus. 5 tahun bos, uripmu luweh akeh, omsetmu luweh akeh. Timbangannya 50.000 bar yo bar. Kowe panggah glotekan, yang ngene iki nggon bakul panggah elek. Bakulan lincah. Lah itu cara bagaimana kita mentransaksionalkan cara berpikir itu menjadi lebih konstitusional. Akhirnya kan seperti itu. Nah, itu kira-kira Mas. Oke. Sebenarnya di desa juga ada praktek seperti itu. Begitu. Di tingkat pilkades. Jadi karena satu daerah ini untuk kontrak politik, Mas, aku sok milih kowe, tapi per tahun sekian juta ke kami. Ya, ada juga dengan yang lain, seperti kemarin di DPR. Juga ada satu daerah juga kontrak politik. Ya, sini akan memilih kamu, tapi tolong ini mungkin kesadaran bentuknya ini yang mungkin perlu diadvokasi, diedukasi. Kalau kemarin masih berupa aspal. Nah, tapi kan aspal ini punya dampak apa ke masyarakat? Mungkin secara kesejahteraan atau ekonomi dan seterusnya yang perlu dipikirkan kembali. Nah, saya kira mungkin bentuk yang paling simpel dan pragmatis dan cepat ya seperti itu tadi. Tetapi ini juga perlu menjadi pemikiran teman-teman juga yang di sini. Moga mungkin ada respon lagi dari teman-teman.